17 pemborosan yang dilakukan oleh kamu yang hidupnya pas-pasan. Ada beberapa hal yang bikin kamu boros dan tanpa kamu sadari itu membuat hidup kamu pas-pasan alias miskin. List ini berdasarkan tips keuangan dari Dave Ramsey, salah satu pakar finansial di Amerika Serikat yang disebut-sebut sudah berhasil membantu ribuan orang keluar dari kemiskinan. Video ini saya buat supaya kamu bisa menghindari pemborosan ini dan pada akhirnya jadi kaya. Pemborosan yang pertama adalah rokok. Ya, sudah bukan rahasia lagi ya bahwa banyak orang Indonesia yang merokok. Bahkan menurut data per tahun 2021, jumlah perokok di Indonesia sudah lebih dari 69 juta orang. Bisa jadi di awal 2024 ini jumlahnya sudah jauh meningkat. Nah, kalau kamu termasuk di antara daftar para perokok ini, coba mulai motivasi diri sendiri atau bisa juga cari support dari lingkungan kamu, sekitar kamu, supaya kamu berhenti merokok. Karena bukan cuma tidak baik saja bagi kesehatan, melainkan merokok itu salah satu kebiasaan termahal. Dave Ramsey pernah menganalogikan rokok sebagai kartu kredit di dunia keuangan. Memang rasanya tidak aneh kalau kamu ngabisin 20.000 sehari atau sekitar 600.000 sebulan cuman buat rokok saja. Selama udah uangnya, kenapa tidak? Tapi itu artinya kalau kamu merokok sampai 30 tahun ke depan dengan mengeluarkan 600.000 per bulan, kamu sudah menghabiskan 216 juta hanya buat rokok saja. Ini belum dihitung kalau ada inflasi. Sementara kalau kamu tiap bulan dengan 600.000 yang tadinya buat merokok itu dialihkan buat jadi investasi yang tumbuh dengan tingkat kenaikan 8% setiap tahunnya atau rata-rata pasar, maka kamu bisa mendapatkan lebih dari 900 juta dalam 30 tahun ke depan. Nah, coba pikirkan itu. Pemborosan yang selanjutnya adalah jika kamu membeli sesuatu tapi tidak bisa bayar 100% lunas saat itu juga, berarti kamu tidak bisa beli itu, yaitu belanja impulsif. Belanja-belanja yang tidak pakai banyak mikir, yang seringkali hanya didorong oleh rasa ingin memiliki saja. Apakah kamu familiar dengan yang demikian? Ya, memang sekarang belanja itu sudah semakin mudah. Tapi sayangnya mungkin banyak dari kita dengan kemudahan ini justru menjadikan kita berbelanja dengan duit yang belum ada atau bahkan nggak ada sama sekali. Yaitu menggunakan kartu kredit, pay letter, bahkan pinjol. Kayak yang Dave Ramsey pernah katakan, salah satu jebakan orang miskin adalah belanja pakai duit yang tidak ada buat membeli barang-barang secara impulsif. Nah, sebenarnya salah satu cara terbaiknya adalah dengan meletakkan barang-barang yang pengen kamu beli tadi ke daftar tunda terlebih dahulu. Misalnya kalau kamu pengen beli sepatu baru, tunggu setidaknya 1-2 hari dan lihat bagaimana perasaan kamu terhadap sepatu itu. Apakah masih pengen membeli, dan kemungkinan besar keinginan kamu untuk membeli itu sudah tidak ada lagi. Dan kamu bisa jadi irit ratusan ribu bahkan sampai jutaan rupiah tergantung harga sepatu itu. Pemborosan yang selanjutnya adalah sebagian besar dari kita ada yang penikmat kopi, tapi tergantung dari mana kopi kita beli. Kenapa? Karena kopi bisa mahal banget harganya. Orang-orang yang pegang gelas Starbucks bisa jadi kelihatan kaya, tapi sebenarnya mereka sudah mengeluarkan lebih dari 50.000 hanya buat segelas kopi yang bisa dibikin di rumah dengan harga yang jauh lebih murah. Jangan hanya ngikutin mereka yang cari sensasi seperti itu kalau kamu hidupnya pas-pasan. Nikmati saja kopi yang bisa dibikin sendiri di rumah dan hemat uang kamu. Kalau kata Dave Ramsey, aku harus tahu kalau membuat makanan yang sama persis di rumah pasti lebih murah daripada di restoran manapun. Yang selanjutnya adalah denda keterlambatan pembayaran cicilan. Setiap pembayaran yang sifatnya di belakang maupun yang sistemnya kredit, mau itu PLN, kartu kredit, KPR, pay letter, pinjol, semua ada dendanya.
Kalau kita telat bayar, memang sih besarannya beda-beda. Mungkin ada yang cuma 3.000 kalau PLN, tapi ada juga yang pakai persenan dari total harga atau hutangnya. Jadi tergantung total harganya. Kan tetap saja itu duit. Lebih yang mau tidak mau harus kamu bayarkan. Bayangkan banyak hal yang bisa kamu lakukan dengan duit ekstra segitu banyak. Ini mesti kamu hindarin dan caranya itu mudah. Jadi habis gajian, setelah gajian, utamakan membayar semua tagihan dulu, baru untuk kebutuhan dan lain-lain. Atau kalau perlu bisa langsung auto debit saja dari rekening kamu di awal bulan. Itu akan jauh lebih bagus. Jadi kamu tidak akan takut-takut lagi ketinggalan membayar tagihan sebelum kamu kena denda keterlambatan. Pemborosan yang selanjutnya yakni sering makan di luar. Nah, tadi kan Devramsi pernah mengatakan bahwa akan lebih murah membuat makanan sendiri di rumah daripada di luar restoran manapun. Tapi bukan berarti kamu harus berhenti makan di luar selamanya. Yang penting jangan mengeluarkan uang lebih dari yang seharusnya buat makan di luar. Memasak itu bisa jadi tantangan banget, apalagi kalau kamu belum terlalu berpengalaman. Tapi kalau kamu masih hidup pas-pasan, jadikanlah itu sebagai motivasi utama untuk masak sendiri. Fokus saja sama banyaknya biaya makanan yang bisa kamu hebat, karena di luar sana banyak resep mudah, cepat, dan sederhana yang bisa kamu tiru dari Google atau dari media sosial. Nanti kalau kamu sudah terbiasa memasak, bukan cuma ngelihat manfaatnya dari hemat uangnya saja, tapi kamu juga bakal akan merasakan serunya memasak itu sendiri. Yang selanjutnya, pemborosan yang selanjutnya yakni dari utang kartu kredit. Utang kartu kredit dengan bunga yang tinggi, kayak yang tadi saya bilang, Dave Ramsey pernah ngomong kalau kartu kredit itu ibaratnya rokok di dunia keuangan. Memang hutang, khususnya kartu kredit atau mudahnya pay letter, semua cuma bikin kita terjebak dalam siklus pembayaran yang bikin kita makin miskin. Karena kan siklus utang yang terus menerus, ya buat kita lepas dari belenggu ini penting banget. Bayar utang cicilan dan setelah itu stop pakai kartu kredit sama sekali. Stop utang pay letter. Jadi nih kalau misalkan kamu nggak punya uang tunai buat beli barang, apalagi itu buat kebutuhan konsumtif, berarti kamu nggak bisa beli. Jangan malah pakai kartu kredit atau pay letter lagi. Karena kesenangan bisa dibeli dengan uang, tapi kebahagiaan tidak. Kebahagiaan itu kan untuk jangka panjang. Pemborosan yang selanjutnya yakni membership di gym, tapi tidak kepakai. Ayo, ngaku, di antara kamu pasti ada kan yang membeli membership gym dengan niat baik, tapi sekarang uang kamu habis tiap bulan, kepakai buat bayar membership. Tapi kamu tidak pernah datang ke gym, apalagi melakukan angkat beban sama sekali. Dan gampang saja sih sebenarnya buat membatalkan membership gym itu. Sama gampangnya seperti saat kamu pertama kali daftar. Jadi kalau kamu punya membership yang tidak pernah kepakai, langsung saja batalkan membership itu. Stop sekarang juga. Kecuali kalau kamu sudah punya komitmen ke depan, bakal bisa rutin nge-gym. Pastikan ada waktu khusus buat nge-gym supaya biaya membership yang kamu store tiap bulan tidak sia-sia. Pemborosan yang selanjutnya yaitu memberi air mineral kemasan. Air mineral itu sebenarnya sekarang sudah jadi kayak hal yang kuno, tapi masih banyak orang yang membeli. Ya sebenarnya tidak salah kalau ada beberapa orang yang beli air mineral kemasan buat keadaan darurat, tapi seharusnya bukan jadi pilihan utama untuk konsumsi air. Karena harganya mahal, tidak masuk akal, apalagi kalau dibandingin sama harga air galon. Ya pasti di antara kita biasanya beli air galon untuk stok minum di rumah. Jadi bawalah air itu di tumbler buat stok minum kamu pas kamu lagi di luar rumah. Jangan malah beli-beli air kemasan. Itu boros.
Pemborosan yang selanjutnya yakni baju bermerek. Setahu saya jarang orang yang peduli dengan brand baju yang kamu pakai. Mungkin kamu juga sama, baju bermerek itu mahal. Padahal semua baju kan tujuannya sama, buat dipakai di badan kita. Paling satu-satunya perbedaan kalau pakai baju branded atau bermerek, ya kita bisa dapat pujian sesekali. Itu pun mereka yang ngerti merek. Tapi pujian itu tidak akan sebanding dengan pengeluaran yang kita keluarkan untuk membeli baju tersebut. Apalagi kalau hidup kamu masih pas-pasan. Uang yang dipakai buat beli baju branded bisa dipakai untuk hal-hal yang jauh lebih bermanfaat. Kemudian yang selanjutnya yaitu langganan-langganan yang tidak dipakai. Saya tidak suka dengan hal yang sia-sia dan tentunya ini buat alasan yang baik. Sayangnya generasi sekarang terjerumus dalam konsumerisme besar-besaran dan salah satu pengeluaran yang tersembunyi itu adalah pada langganan-langganan atau subscribe ke berbagai layanan. Zaman sekarang, kebanyakan orang sudah punya beberapa langganan di berbagai macam layanan hiburan. Ya, seperti Spotify, Netflix, YouTube, Apple Music, Disney Plus, dan lain-lain. Seringkali kita langganan mahal-mahal di berbagai macam platform, tapi tidak semuanya kita pakai secara optimal. Cara terbaik buat ngatasin ini dan cuma ngeluarin sedikit uang dalam sebulan, cukup langganan salah satu saja buat nyobain experience-nya. Nanti untuk bulan depan bisa ganti layanan yang lain. Yang penting adalah dimanfaatkan untuk mencari hiburan dengan seoptimal mungkin. Jangan sampai satu bulan langganan banyak tapi tidak pernah dimanfaatkan untuk hiburan. Pemborosan yang selanjutnya yakni konsumsi alkohol berlebihan. Di sini saya bukan lagi mau promosi minuman alkohol atau bahkan mendukung gaya hidup dengan minuman alkohol. Ya, terlepas dari kedua hal-hal tersebut, banyak dari masyarakat kita memang masih menikmati minum-minuman beralkohol. Dan hanya karena rasanya enak atau alkohol bikin kamu ngerasa enjoy, bukan berarti itu pilihan yang baik. Seperti yang pernah diomongkan oleh Dave Ramsey, kesenangan bisa dibeli dengan uang, tapi kebahagiaan tidak. Kalau soal alkohol, banyak orang suka minum sebagai hobi dan untuk kesenangan. Meskipun ya terserah, itu balik lagi ke value hidup kamu. Masing-masing kebiasaan minum ini bisa jadi masalah kalau kamu jadi ngeluarin banyak duit dan itu menggerogoti finansial kamu yang sudah pas-pasan. Kalau kamu ngerasain ini sebagai masalah, coba deh kurangin dan lihat seberapa besar perbedaan yang akan kamu rasakan. Pemborosan yang selanjutnya yakni jajan cemilan di minimarket. Kebanyakan dari kita pasti sering ngelakuin ini. Kadang tuh gampang banget mampir ke minimarket pas lagi isi bensin misalnya. Terus keluar dari situ kita bawa jajanan, ciki-cikian atau coklat. Meskipun bukan pengeluaran besar, tapi lama-kelamaan kalau ini jadi kebiasaan, pengeluaran yang kayak gini tuh bakal menggerogoti anggaran kita. Dave Ramsey berkata bahwa makanan adalah hal utama yang bikin orang kesulitan dalam mengatur anggaran. Makanya kamu yang masih pas-pasan harus hindarin cemilan-cemilan kayak gini. Pemborosan yang selanjutnya yakni pengeluaran berlebihan untuk kendaraan. Mungkin kamu yang punya mobil atau motor, itu kendaraan yang paling keren di lingkungan kamu. Tapi dengan harga berapa? Dan apakah beli kendaraan itu bikin kamu jadi kesulitan buat bayar-bayar kebutuhan yang lebih penting? Nah, menurut Dave Ramsey, biaya paling besar yang bisa kamu temuin adalah biaya buat kendaraan. Pada akhirnya kendaraan cuma buat bawa kita dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi kalau kendaraan kamu itu harganya lebih terjangkau, mau itu baru atau bekas, asal masih bagus dan fungsional, itu bakal membuat hidup kamu jadi lebih mudah dan finansial kamu yang pas-pasan tidak tersiksa. Pemborosan yang selanjutnya yaitu dapat pada obat non-generik. Mungkin bagi kamu yang pernah dengerin nasihat keuangan dari Dave Ramsey, sering dengar dia berkata, hidup hemat dengan sering makan nasi dan kacang. Maksudnya tuh pilihlah opsi termurah dari pengeluaran, biar keuangan kamu bisa diatur.
Tapi saran ini tidak cuma berlaku buat makanan saja. Jadi lebih baik kamu ambil obat yang generik saja, karena obat-obat yang non-generik atau yang bermerek alias paten itu harganya sudah pasti lebih mahal. Padahal kan kandungan dan khasiatnya sama-sama saja dengan yang generik. Pemborosan yang selanjutnya yakni paket data berlebihan. Salah satu hal yang paling umum di zaman sekarang adalah penggunaan data. Siapa sih yang tidak beli paket data? Mungkin beberapa dari kamu nonton video ini pakai data. Tapi ya seberapa besar sih data yang benar-benar kamu butuhin? Kalau kamu bayar untuk 20 GB data padahal yang kepake cuma 3 GB setiap bulan, berarti kamu keluar duit lebih dari yang seharusnya. Coba cek kembali penggunaan data kamu beberapa bulan terakhir ini. Kalau memang banyak yang tidak terpakai, pilih saja paket data yang lebih murah dengan data yang lebih sedikit biar bisa hemat setiap bulannya. Pemborosan yang selanjutnya yaitu upgrade sesuatu secara impulsif. Kita tuh kadang suka pengen upgrade barang-barang yang kita punya. Jadi ya ini sebenarnya cukup normal, tapi diferensi itu seringkali menyampaikan tentang gimana kebanyakan orang suka banget beli barang-barang yang tidak perlu, dan itu benar. Kita sering banget upgrade barang kayak handphone, pakaian, dan bahkan mobil, padahal barang-barang yang kita punya sekarang itu sudah berfungsi dengan baik dan masih berfungsi dengan baik. Kalau kamu pengen lepas dari kemiskinan, upgrade lah, cuma kalau barang-barang kamu itu sudah tidak bisa terpakai lagi, sudah rusak, sudah ketinggalan zaman banget, dan sudah tidak fungsional lagi. Pemborosan yang selanjutnya yakni perawatan kecantikan yang mahal. Mungkin tiap orang kebutuhannya beda-beda. Ya, ada yang butuh perawatan ekstra karena tuntutan pekerjaan, ada juga yang tidak. Tapi coba kamu cek, apakah kamu perlu banget skincare buat bagian bawah mata, tangan, wajah, kaki? Semuanya terpisah, ini baru permukaannya saja. Kalau kita ngomongin soal perawatan kecantikan, tapi semua itu punya satu kesamaan, yaitu harganya tidak murah. Sebenarnya kamu bisa menikmati perawatan kecantikan ini, tapi tetap realistis sama kemampuan budget kamu. Tapi kalau kamu ngeluarin duit ratusan ribu atau bahkan sampai jutaan setiap bulan buat skincare dan perawatan kulit, coba deh pikirkan ulang. Semoga kamu lebih paham soal keuangan dan bisa mencapai tujuan finansial kamu dengan baik.